Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Mulyono Sibatuara dari Prodi Kebidanan Pematang Siantar dengan NIM P07324219014. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara pencegahan infeksi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu infeksi. Infeksi yaitu inovasi dari mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Tujuan pencegahan infeksi yaitu supaya tidak terkena infeksi atau penyakit infeksi dan tidak terjadi infeksi silang. Prinsip-prinsip pencegahan infeksi yaitu kita anggap setiap individu yang kita tangani itu atau yang kita periksa itu terkena dengan infeksi atau dapat menyebabkan infeksi terhadap diri kita sendiri. Kita anggap setiap alat-alat yang telah kita gunakan itu atau yang sudah siap kita gunakan sudah terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien atau dengan tubuh pasien. Pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi yaitu dengan cara penggunaan APD, di mana dengan penggunaan APD ini atau alat perlindungan diri ini sangat bermanfaat bagi tenaga medis atau seorang perawat atau bidan. Di mana APD ini terdiri dari topi, kacamata, masker, sarung tangan, celemek, dan juga sepatu boot. Yang kedua yaitu tindakan aseptik. Tindakan aseptik ini ada terhadap alat, terhadap penolong, dan terhadap ruangan. Terhadap alat yaitu dengan melakukan dekontaminasi dengan larutan 0,5% klorin dan direndam selama 10 menit. Dan melakukan cuci bilas, dan juga yang ketiga sterilisasi alat. Yang kedua itu tindakan aseptik terhadap penolong. Tindakan aseptik terhadap penolong yaitu melakukan cuci tangan dan juga memakai alat pelindungan diri. Yang ketiga yaitu tindakan aseptik terhadap ruangan seperti ruangan pasien, laboratorium yang bersangkutan dengan tindakan tenaga medis. Yang ketiga yaitu pewadahan sampah dan limbah. Pewadahan sampah dan limbah yaitu kita harus bisa memilih atau membedakan atau memilah-milah di mana sampah yang sudah terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh pasien dan juga di mana benda-benda tajam. Kita bisa meletakkan di tempat sampah yang sudah disediakan. Dan pewadahan limbah cair yaitu kita harus menempatkan limbah cair atau cairan tubuh pasien seperti kotoran pasien di ember atau di tempatnya yang disediakan. Dan juga pewadahan limbah ini dan tempat sampah ini sangat berguna kalau tidak dilakukan sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan tujuan, maka bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Yang keempat itu sterilisasi alat, di mana dengan sterilisasi alat ini yaitu dengan menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi, parasit, dan endospora. Baiklah, saya akan melakukan langkah-langkah sterilisasi atau cara pencegahan infeksi, yaitu sebagai berikut. Sebelum saya melakukan tindakannya, terlebih dahulu saya akan melakukan cuci tangan. Saya akan melakukan cuci tangan. Yang pertama itu mencuci telapak tangan, baru punggung tangan, baru sela-sela jari, baru cara mengunci, baru sela-sela jari jempol, baru ujung-ujung jari, baru pergelangan tangan. Baru dilakukan lagi di bawah air mengalir. Dan saya akan memakaikan APD, yaitu alat perlindungan diri. Yang pertama
topi. Yang kedua, kacamata. Yang ketiga, masker. Yang keempat, lenek. Baru handscoon. Dan yang kelima, penggunaan sepatu boot. Dan di sini saya menyediakan ada larutan klorin 0,5 dan ada air sabun dan ada air bersih. Ini alat-alat yang akan kita sterilisasikan. Di larutan klorin 0,5 kita diamkan selama 10 menit. Setelah sudah kita diamkan selama 10 menit, baru kita angkat ke larutan air sabun. Seharusnya ini menggunakan korentang, tapi karena tidak ada, kita menggunakan seadanya saja. Di larutan sabun kita menyikat kita perhatikan sela-selanya. Ini kom yang harus kita bersihkan. Dan kita masukkan ke air bersih. Baru kita lakukan proses perebusan.
Airnya sudah mendidih sebelumnya. Kita masukkan satu persatu. Dan kita tutup. Kita tunggu sampai 20 menit. Setelah 20 menit, kita melakukan pengangkatan. Kita mengangkat bahan-bahannya. Setelah itu kita pindahkan. Setelah selesai melakukan tindakan sterilisasi, kita harus membuka alat perlindungan diri. Dibuang ke tempat sampah. Baiklah, saya sudah selesai melakukan sterilisasi dan saya akan melakukan cuci tangan setelah siap melakukan sterilisasi. Dan saya akan melakukan cuci tangan. Dan dikeringkan. Terima kasih. Saya Mulyono Sibatuara sudah selesai melakukan pencegahan infeksi. Lebih kurangnya saya minta maaf karena banyak kekurangan baik bahan dan alat-alatnya. Bapak dan Ibu dosen yang telah menonton video ini, semoga memakluminya. Di masa zaman Covid ini, semoga Bapak dan Ibu dosen juga memaklumi segala tindakan-tindakan yang kami lakukan. Terima kasih. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak.